Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أن نستعيذ بالله جميعا من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Para jamaah hadirin jamaah Jumat Masjid Silaturahim yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya memberikan gambaran yang amat indah yang berisikan petunjuk yang akan mengantarkan kita menuju kehidupan yang harmoni, yang akan mengembangkan nilai-nilai ma'ruf, nilai-nilai kebajikan dan kemuliaan, yang akan menumbuhkan kecintaan di tengah-tengah masyarakat Islam, yang akan menjauhkan mereka dari keruntuhan dan kehancuran. Dalam satu gambaran yang amat indah, dan juga Allah mengingatkan kepada kita akan bahaya yang akan bermunculan di tengah-tengah masyarakat Islam apabila mereka mengabaikan peringatan Allah Subhanahu wa taala dari satu perbuatan yang dapat mencabik-cabik kesatuan umat, akan membuat keharmonian mereka hilang, yang akan membuat kekuatan mereka melemah, dan akan mengundang musuh-musuh hadirin sekalian untuk bersenang-senang di atas penderitaan kita semuanya. Pada ayat 24 dari surah Ibrahim Allah berfirman, Alam tara kaifa daraballahu mathala kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita semua bersama-sama untuk melihat, membuka mata kita
agar dapat memahami betul-betul perumpamaan Allah yang menggambarkan satu hadirin sekalian realita yang bersifat abstrak dan maknawi dalam gambaran yang konkret. Apakah engkau tidak melihat, tidak memperhatikan gambaran yang Allah berikan mengenai kalimah thayyibah, buah dari kalimah thayyibah, kata-kata yang baik, yang indah, yang manis, yang merapatkan, yang jauh, yang mendekatkan hadirin sekalian yang berseberangan dengan kita, dan menutup celah untuk lahirnya kecurigaan, kebencian dan permusuhan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan mengenai kalimah thayyibah, mengajak kita untuk merenungkannya bersama-sama. Bagaimana apabila setiap individu di tengah masyarakat Islam menjaga lisan mereka dari hal yang tidak baik, berbicara yang baik, indah dan mulia. Kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Allah umpamakan bagaikan satu pohon asluha thabit, yang akarnya hadirin sekalian kokoh dan kuat, menghujam ke dalam perut bumi. Bukan seperti pohon-pohon gulma yang akarnya di permukaan, tapi pohon dengan akar tunjang yang menghujam ke dalam perut bumi. Wa far'uha fis sama, batang yang menjulang tinggi dengan dahan dan ranting-rantingnya hadirin sekalian menjulang di angkasa. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha, akan selalu menghasilkan buahnya setiap saat tanpa mengenal musim. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Allah berikan perumpamaan ini bagi manusia agar menjadi pelajaran buat mereka. Mengapa hadirin sekalian kata-kata yang baik, yang indah, mulia diumpamakan bagaikan pohon dengan akar yang kokoh kuat? Kata-kata yang baik bukan hanya disenangi oleh orang-orang yang beriman, bukan hanya disenangi oleh sebagian orang, tidak disukai oleh sebahagian yang lain. Kalimah thayyibah merupakan kata-kata yang mempesona walaupun datang dari seorang non-muslim. Apabila hadirin sekalian masyarakat di luar Islam selalu menggunakan wasilah komunikasi yang baik dengan kalimah yang thayyib dan indah, sedangkan kita kaum muslimin justru menggunakan kalimah khabithah yang buruk dan tidak menyenangkan, maka kita akan dikalahkan oleh mereka. Mereka akan mampu hadirin sekalian menyebarkan kesesatan mereka, penyimpangan mereka melalui kalimah thayyibah. Sedangkan kita merusak keindahan Islam, kebenaran yang Allah terangkan dalam kitabnya, disebabkan kata-kata yang buruk yang berisikan cacian, makian yang membuat orang menjauh. Oleh karena itu kalimah thayyibah memiliki akar dalam fitrah sanubari manusia. Baik itu di tengah orang Islam, di tengah orang di luar Islam, bangsa manapun, mereka akan suka dan senang dengan kalimah thayyibah yang mereka dengar. Bagaimana seandainya orang yang beriman menyampaikan kebenaran mereka dengan kalimah thayyibah, dengan wajah yang berisikan senyuman, dengan menaburkan hadirin sekalian rahmat, menjauhkan kecurigaan dari diri mereka, menjauhkan cacian, makian, fitnah, atau menyebarkan kebohongan di tengah-tengah umat. Seperti yang kita jumpai pada saat ini, media Islam kebanyakannya tidak menggunakan wasilah yang Allah ajarkan, tapi fitnah, kebohongan mereka sebarkan. Hanya disebabkan karena ingin membela kelompok dan golongan yang dipuja dan dia berada di bawah naungannya, lupa akan kebenaran yang terdapat dalam kitab suci yang ingin membangun kehidupan kita semua menuju kehidupan yang benar-benar. Allah gambarkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana baldah thayyibah akan lahir tanpa ada kalimah thayyibah? Bagaimana mungkin Rabbun Ghafur akan mengampuni dosa kita kalau kita hari ini sekalian selalu mengeluarkan kotoran dari mulut kita yang menimbulkan kebencian, pertentangan dan permusuhan? Kalau seorang suami berkata dengan kata-kata yang baik pada istrinya, istri berkata dengan kata-kata yang baik pada suaminya, kesulitan apapun, badai angin yang bertiup tidak akan meruntuhkan rumah tangga mereka.
Tapi di saat seorang suami terbiasa mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan dan tidak baik, begitu pula seorang wanita berkata yang tidak baik kepada suaminya, walaupun mereka bergelimangan kekayaan, dibekali dengan berbagai macam bekal, bahkan ketampanan, kecantikan merupakan ciri-ciri mereka, dengan mudah rumah tangga mereka akan runtuh. Seandainya dipertahankan, tapi bagikan api dalam sekam. Tidak akan ada keharmonian dan kecintaan. Kesetiaan akan hilang, diganti oleh kebencian dan permusuhan. Tapi apabila kalimah thayyibah menghiasi rumah tangga kita, pasangan yang saling penuh pengertian, walaupun mereka hidup sempit, kalimah thayyibah akan membuat mereka merasakan kelapangan. Walaupun suasana gelap akan membuat hidup mereka terang. Oleh karena itu jangan kehilangan keindahan yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan pada kita. Asluha thabitun wa far'uha fis sama. Batangnya hadirin sekalian dan daun-daun dahannya menjulang di angkasa. Kebenaran, kebajikan tidak akan malu untuk tampil, tapi akan membuat orang terpesona, menarik. Apalagi dengan gambaran tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha, dia akan menghasilkan buahnya tanpa mengenal musim. Apabila kalimah thayyibah ada di satu rumah, di satu masyarakat, di satu bangsa, maka mereka akan merasakan buah-buah dari kalimah thayyibah yang mereka ucapkan. Dan kalimah thayyibah hadirin sekalian bagi orang yang beriman, dasar dan akarnya adalah syahadatu alla ilaha illallah. Kalimat tauhid merupakan hadirin sekalian, merupakan akar yang kokoh kuat bagi orang-orang yang beriman. Seorang yang beriman di saat dia mengucapkan kalimah thayyibah, di saat dia berperilaku baik, mulia, bukan karena mengharapkan sesuatu dari manusia, tapi karena melihat Allah, mengharapkan ridhanya. Maka dimanapun dia berada, baik dalam keadaan senang maupun marah, dia tidak akan mengeluarkan kata-kata yang tidak patut. Kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Buahnya akan terus bermunculan setiap saat tanpa mengenal musim. Coba bayangkan bagaimana hadirin sekalian bila perumpamaan ini betul-betul dapat menjelma di tengah-tengah kehidupan umat Islam, apa yang terjadi. Jangan karena hal sepele kita korbankan kecintaan di antara kita. Bukankah Tuhan kita sama, Nabi kita sama, kitab kita sama, jalan yang kita tuju sama? Kalau ada perbedaan dalam sebahagian hal, itu wajar. Allah tidak ciptakan manusia dengan wajah yang sama, bahasa yang sama, dengan kulit yang sama. Perbedaan yang wajar. Selagi kita semua mengarah menuju Allah, kalau ada kesalahan terjadi pada saudara kita, hadapi dengan cara yang baik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang tutur katanya lebih baik dari seorang yang mengajak saudaranya, temannya, masyarakatnya menuju Allah, bukan mengajak menuju dirinya, tapi mengajak menuju Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sumber dari segala keindahan, kebajikan dan kemuliaan. Wa amila salihah, dia mengerjakan amal-amal soleh yang menimbulkan pesona di tengah-tengah masyarakatnya. Ucapannya baik, perbuatannya baik, pandangannya, air mukanya pun mencerminkan kebajikan dan kebersihan hatinya. Suatu ditanya, apa identitasnya? Dia mengatakan, innani minal muslimin. Sesungguhnya saya adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Di saat dia mengucapkan dirinya innani minal muslimin, maka batasan kelompok, golongan, sekat, bangsa, warna kulit hilang semuanya. Bahkan bukan hanya untuk generasinya, tapi untuk hadirin sekalian umat-umat terdahulu. Dia bergabung dengan kafilah Isa ibnu Maryam, dengan kafilah yang dipimpin oleh Yahya, Zakaria, Sulaiman, Daud, yang dipimpin hadirin sekalian oleh Harun, Musa, Ishak, Ismail, Ibrahim dan para nabi sebelumnya. Bayangkan hadirin sekalian, kafilah kita bukan kafilah lagi yang bernuansakan kebangsaan, ras atau suku atau warna kulit, tapi kafilah yang dipimpin oleh para nabi. Siratal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Apakah ada jalan yang lebih mulia dari jalan mereka hadirin sekalian yang mendapatkan janji limpahan kenikmatan dan kemuliaan dari Allah? Oleh karena itu betapa indahnya hadirin sekalian kita ganti nama-nama yang lain yang Allah tidak berikan.
Di saat seorang ditanya apa identitas kamu, dia tidak mengatakan ana nahbi, ana muhammadi, atau ana syi'i, atau ana sunni. Ini nama-nama yang Allah tidak pernah berikan sama sekali. Tapi katakan innani minal muslimin. Siapa yang bergabung dengan kafilah para nabi, ucapkan hadirin sekalian ucapan tadi sebagaimana yang diajarkan oleh para nabi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sebagaimana yang Allah tegaskan, inilah satu-satunya nama yang Allah ridhai, wa raditu lakumul Islam madina. Dan ini yang akan hadirin sekalian menumbuhkan kesadaran bersama, kecintaan untuk berbagi dengan kelebihan kita, bersabar menghadapi kekurangan saudara kita, karena yang kita tuju adalah Allah. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Allah berikan perumpamaan ini bagi manusia agar menjadi pelajaran buat mereka. Lalu Allah berikan perumpamaan sebaliknya, kebalikan dari gambaran tadi. Wa kalimatun khabithatun kasyajaratin khabithatin ijtuthat min fawqil ardi ma laha min qarar. Lalu bagaimana efek dampak dari kalimat khabithah? Orang yang mengucapkan kalimat khabithah, subhanallah, walaupun dia hafidh Quran, walaupun berjubah, berjenggot lebat, walaupun wajahnya putih terang benderang, begitu keluar kata yang tidak baik dari mulutnya, membuat hadirin sekalian dirinya, kehormatannya, daya tarik pesonanya, semua hadirin sekalian jatuh. Tidak akan mampu untuk menolong dirinya, baik ilmunya, baik hartanya, baik penampilannya, baik wajahnya, akan mengalami kejatuhan disebabkan kalimat khabithah yang keluar dari mulutnya. Kasyajaratin khabithatin ijtuthat min fawqil ardi. Allah umpamakan bagikan pohon-pohon liar gulma yang dicabuti dari permukaan bumi. Saksikan hadirin sekalian, di saat petani menanam padi atau gandum, akan tumbuh gulma-gulma, pohon-pohon liar, tapi tidak memiliki akar yang kuat. Akar tersebut di permukaan bumi. Selalu petani setiap pagi mencabuti akar-akar tersebut agar tidak merusak pohonnya. Kalau orang menanam kebaikan, pasti terdapat gangguannya, tapi nggak ada orang yang menanam gulma menghasilkan padi. Oleh karena itu kebaikan harus dijaga, dirawat, terutama sekali dengan kata-kata dan perbuatan yang baik. Allah gambarkan bagaimana kata yang busuk ini tidak memiliki akar dalam fitrah dan jiwa manusia. Oleh karena itu walaupun keluar dari seorang muslim, seorang yang alim, begitu keluar kata-kata yang kotor, selalu menimbulkan rasa jijik muak di hati orang-orang yang mendengarnya. Bukan hanya dari orang yang non muslim, dari orang Islam bahkan yang alim. Oleh karena itu sayang, sungguh sayang kalau orang yang diberikan ilmu membuat orang jauh dari kebenaran disebabkan kata-kata yang kotor. Sampai Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam mengatakan, qasama dhahri rajulan, yang buat patah punggungku, yang membuat misiku dirusak dan gagal, dua orang laki-laki. Alimun mutahattik, orang alim tapi kasar, arogan, mulutnya tidak baik. Yang kedua wa abidun mutanassik, orang abid yang tidak berilmu tapi lemah lembut, kata-katanya manis. Akhirnya yang satu membuat orang jauh dari kebenaran, yang satu menarik orang lain dengan kebodohannya, dianggap ini orang yang bisa diikuti. Padahal sebetulnya orang ini hanya ahli ibadah, tidak berilmu, tapi kata-kata dan sikap lemah lembutnya yang membuat hadirin sekalian orang terpesona dan mendekat. Dan ini merupakan fakta bagi perjuangan Islam. Yang merusak Islam adalah kasarnya, arogannya orang-orang yang alim, kelembutan yang dilakukan oleh sebahagian orang-orang yang bodoh, hingga banyak orang terpedaya. Jadi kita wajib menyadari bahwasannya hal yang buruk tidak disukai, jangankan oleh orang lain. Sebetulnya hati kita setiap mengeluarkan kata-kata yang buruk akan muncul perasaan tidak nyaman di hati kita. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Hak kembali kepada jiwa kita. Semua kebaikan yang keluar dari kita, ucapan maupun perbuatan, jiwa kita yang pertama merasakan buah dari kebaikan yang kita lakukan. Wa 'alaiha maktasabat, sedangkan keburukan yang keluar dari mulut kita dan perbuatan kita, sebelum orang lain, jiwa kita yang akan merasakan perasaan tidak nyaman. Kenapa kita menyiksa diri kita? Kenapa kita menyakiti jiwa kita sendiri di samping kita menyakiti orang lain? Maka taburkan rahmat, taburkan salam terhadap orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Nabi kita bersabda, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu? Kalau kalian lakukan akan membuat kalian saling mencinta.
Apa yang membuat saling mencinta hadirin sekalian? Afsyus salama bainakum, sebarkan salam di tengah-tengah kalian. Dan salam merupakan kalimah thayyibah. Silahkan buktikan, orang yang tadinya asam, tidak memandang kita, bahkan melengos, ucapkan salam di depan dirinya. Mukanya yang asam langsung akan berubah berseri-seri. Kita mulai saudara kita dengan salam. Jauhkan sikap angkuh. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakan pada hamba-hambaku agar mereka memilih kata-kata yang terbaik. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Kalau kata-kata yang baik membuka hati manusia, syaitan selalu berusaha menggosok-gosok, menghasut hati manusia. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sesungguhnya syaitan merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Oleh karena itu kata-kata yang buruk wajib untuk kita jauhi. Dalam masjid kita, di tengah-tengah masyarakat kita, terutama sekali pada keluarga kita, suami pada istri, istri pada suami, ayah pada anak, anak pada orang tuanya, saudara pada saudari maupun saudaranya. Ini merupakan satu keharusan agar kita dapat menikmati buah dari amal kita semuanya. Oleh karena itu, sebagai penutup hadirin sekalian, pada ayat dari suratul Ahzab Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang sadid. Sering hadirin sekalian kata sadid diterjemahkan yang benar. Padahal akar kata sadid diambil dari kata kerja sadda yasuddu saddan. Sad artinya dam. Jatiluhur hadirin sekalian dinamakan Sad Jatiluhur. Yang dibangun Dzulqarnain juga untuk mencegah Ya'juj wa Ma'juj dinamakan Sad atau Radam. Sadda yasuddu menunjukkan arti menutup, merapatkan, mendekatkan. Suddul bab, tutup pintu. Allah perintahkan kita dalam berbicara memilih bukan hanya benar, bukan hanya baik, tapi kata-kata yang dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak baik. Kata-kata yang dapat mendekatkan yang jauh, merapatkan yang renggang, membuat lawan menjadi kawan. Sebagaimana firman Allah, idfa billati hiya ahsan. Hadapi sikap orang lain, ucapan orang lain dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Hingga orang yang tadinya membenci kamu, memusuhi kamu, dengan kata-kata yang baik, sikap yang baik, berubah menjadi orang yang paling dekat dan paling cinta kepada kita. Ini buah dari kalimah thayyibah. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Dan tidak akan memiliki sifat semacam ini kecuali orang yang sabar dan memiliki peruntungan yang amat besar. Orang yang selalu mengucapkan kata-kata yang baik, bertakwa pada Allah dan beriman, dia akan menempati surga tertinggi di hari kemudian nanti. Lalu apa janji Allah bagi orang yang berkata yang benar, yang baik, yang merapatkan, yang menutup fitnah dan menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak baik? Allah katakan, yuslih lakum a'malakum. Kata-kata yang baik ini dapat memperbaiki amal dan kehidupan kalian. Yang usahanya sempit, Allah lapangkan. Yang susah, Allah mudahkan. Yang jauh Allah dekatkan. Itu buah dari kalimah thayyibah. Belum lagi wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni seluruh dosa kalian. Allah tidak mengatakan wa yaghfir lakum min dzunubikum. Kalau Allah bilang min dzunubikum hanya sebahagian. Tapi kalau dzunubakum, Allah ampuni dosa-dosa kalian seluruhnya dengan kalimah thayyibah yang biasa kita ucapkan. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya berarti dia telah meraih keberuntungan yang amat besar, kesuksesan yang Allah jamin. Maka hati-hati hadirin sekalian dari kalimah khabithah yang dapat merusak amal kita, menyempitkan hidup kita dan menutup pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala atas kita semua. Maka mari taburkan salam, berikan senyum, lakukan dialog bersama saudara kita, teman-teman kita, jauhkan kecurigaan yang akan menghisap kita Allah bukan kita. Kita tidak akan diukur dengan orang lain tidak akan diukur dengan kita, tapi kita semua akan diukur dengan ukuran yang Allah telah tetapkan bagi kita semua. Maka beruntunglah mereka-mereka yang berjalan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin alladhi ibta'athahu rahmatan lil alamin bashiran wa nadhira faballagha risalatak wa adda amanatak wa nasaha ibadak wa tarakana jami'an al mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi jami'an bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum turhamun. Yaqul Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu wa tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا ووحد صفوفنا. اللهم يا ربنا حسن ألسنتنا وسددها واجعلها يا ربنا تنطق بالحق وجنبنا وجنب يا ربنا ألسنتنا وأعمالنا وجوارحنا عن كل سوء واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.